Nah, baik, Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak ya. Jadi, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan tentang perkenalan diri Ibu sendiri. Ya anak-anak ya, tentang perkenalan Ibu dan juga pengenalan materi Ibu bagaimana. Ya, jadi di sini perkenalkan, nama Ibu Nikada Lala Mestariadi, seperti yang sudah kalian lihat di jadwal mungkin ya, dan juga pada waktu MPLS sudah sempat diperkenalkan ya anak-anak ya. Jadi seperti yang kalian ketahui, Ibu mengapu mata pelajaran kimia ya, dan Ibu satu-satunya guru kimia yang ada di SMK TI Bali Global Badung ya. Jadi selama 1 tahun ke depan kalian akan ketemu sama Ibu dan kita akan belajar bersama-sama ya anak-anak ya. Nah, di sini kalian belajar sama Ibu tuh nggak usah yang tegang-tegang ya. Kita belajarnya santai-santai aja anak-anak ya. Kita belajar yang fun-fun aja. Nah, di sini Ibu tidak pada pertemuan pertama ya anak-anak ya, Ibu belum memberikan materi tidak ya. Tapi di sini Ibu hanya menyampaikan tentang perkenalan diri Ibu, apa saja yang nanti kalian akan pelajari dan bagaimana nanti sistem penilaian Ibu. Ya anak-anak ya. Nah, di sini perlu kalian ketahui Ibu berasal dari Banjar-Banjaran Adian Semal, Badung ya anak-anak ya. Nah, nanti jika dalam kegiatan pembelajaran kimia ada kendala, ya mohon hubungi Ibu lewat personal chat anak-anak. Ya anak-anak ya. Jadi nanti ada aturan juga nanti yang perlu kalian ketahui kalau menghubungi guru itu seperti apa ya anak-anak ya. Nanti akan Ibu sampaikan ya. Sudah? Nah, jadi Ibu seperti yang sudah kalian ketahui tadi ya, Ibu satu-satunya guru kimia, dan kimia itu perlu kalian ketahui hanya berlaku selama 1 tahun anak-anak. Tapi dia akan muncul di ujian nanti. Ya, jadi tolong pelajari dengan baik materi-materi apa saja yang Ibu berikan, dan mari belajar bersama-sama mulai dari sekarang anak-anak. Ya anak-anak ya, disiplinkan waktu dan manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya anak-anak. Ya, segitu saja. Kita akan langsung masuk ke slide yang kedua, yang dimana slide kedua nanti adalah tentang pengenalan materi dan juga tentang bagaimana sistem penilaian Ibu. Ya. Selanjutnya, di sini untuk yang namanya pengenalan kimia, Ibu ada dua macam hal yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian. Yang pertama, itu adalah mengenai pengenalan materi. Ya, jadi selama 1 semester ke depan ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Ya, materi yang pertama itu nanti adalah perubahan materi dan pemisahan campuran. Ya, ini bab pertama, ini udah nggak asing lagi anak-anak ya. SMP tuh kelas 8 apa mungkin dari kelas 7 ya, 7, 8 atau kelas 9 itu kalau udah dapat perubahan materi dan pemisahan campuran, udah tahu yang namanya perubahan fisika, perubahan kimia. Ada pemisahan campuran, ada destilasi, kromatografi, ada sentrifugasi dan lain sebagainya. Ya. Itu nanti yang akan kita pelajari di bab pertama. Selanjutnya, bab yang kedua itu nanti ada yang disebut sebagai lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan kimia. Nah, di sini nanti akan kita bahas mana yang disebut dengan unsur, mana yang disebut dengan senyawa, dan mana yang disebut dengan campuran. Kenapa Ibu harus membahas hal yang mendasar seperti itu? Karena banyak siswa yang keliru menyatakan mana yang disebut dengan unsur, mana yang disebut dengan senyawa. Ya, pada lambang unsur nanti akan ada suatu tabel, ya. Nanti disebut sebagai tabel periode unsur. Nah, di sini apabila kita sudah nantinya sudah memasuki bab 2 anak-anak, ya apabila kita sudah memasuki bab 2, kalian Ibu wajibkan untuk memiliki yang namanya tabel periode unsur. Ya, nanti ada dalam kayak buku namanya tabel periode unsur atau tabel sistem periode. Itu sudah ada. Jadi nama sebuah zat-zatnya semua ada di sana. Lambang-lambangnya semua ada di sana. Keterangannya bagaimana, nomor atomnya bagaimana. Itu yang akan kita pergunakan selama 1 tahun ini. Ya, selama 1 tahun ini ya, anak-anak ya. Nah, jadi Ibu minta setiap pelajaran Ibu kalian Ibu wajibkan memiliki sistem periode unsur.
Ya, dalam bentuk tabel nanti ya. Bisa kalian download di internet, bisa kalian beli. Beli cuma 1.500 ya, paling mahal dah 2.000 anak-anak. Ya, di mana mau beli, Bu? Di toko buku, di mana aja ada. Jangan aja di toko-toko elektronik kalian nyari nggak ada. Ya, jadi kalian nyarinya di toko-toko yang memang umum untuk mata pelajaran, mungkin Gramedia, Togamas, dan lain sebagainya silahkan. Ya, anak-anak ya, yang memang sudah menyediakan, atau di ATK pasti biasanya ada. Ya, alat tulis kantor tuh, toko-toko alat tulis kantor tuh biasanya ada. Ya. Berikutnya yang ketiga, struktur atom dan sistem periode unsur. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, mulai dari bab 2, kalian sudah harus memiliki yang namanya sistem periode unsur. Ya, karena di bab 3, materinya akan nyambung dengan bab 2. Ya, jadi nanti kita akan belajar. Karena ini materi lumayan berat, ya, lumayan berat. Tidak ada istilah hitung-hitungan terlalu rumit, tidak. Ya, hitung-hitungannya standar, jadi aman-aman ya, anak-anak ya. Terus berikutnya ikatan kimia. Ikatan kimia ini masih berhubungan dengan bab 2 dan bab 3. Nah, ini nyambung ini. Ya, selama satu semester ini nyambung materi-materinya. Tapi dia akan ada subbab-subbabnya berbeda. Jadi nanti tidak akan begitu membosankan kok anak-anak. Ya. Terus bab yang terakhir yang akan kita pelajari itu adalah hukum dasar dan perhitungan kimia. Nah, aduh Bu, perhitungan kimia di sini perhitungan yang sederhana, anak-anak ya. Nggak ada istilah perhitungan yang seperti fisika, ya nggak ada, ya anak-anak ya. Nah, itu untuk pengenalan materinya dulu. Nah, berikutnya mengenai sistem penilaian. Perlu kalian ketahui di sini ada beberapa sistem penilaian Ibu, ya. Ibu harapkan kalian tidak aneh-aneh selama 1 tahun ke depan. Ibu harapkan tidak ada yang buat masalah dengan Ibu, baik dari segi tugas maupun perilaku nanti. Ya, perlu kalian cermati, ini sistem penilaian Ibu ada 4 macam. Yang pertama, ya, kita mulai dari sopan santun. Nah, ini. Sopan santun karakter kalian. Ya. Hal pertama yang akan Ibu nilai dari kalian itu adalah tentang karakter kalian. Bagaimana karakter kalian sesungguhnya itu yang Ibu nilai paling pertama. Ya. Ketika kita pembelajaran daring atau pembelajaran online, kalian silakan menghubungi Ibu, silakan. Tetapi dengan catatan anak-anak, kalian bisa menghubungi Ibu hanya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Di luar jam-jam yang Ibu tentukan, diharapkan tidak menghubungi Ibu, yaitu tata krama untuk menghubungi guru. Tidak hanya Ibu saja, anak-anak ya. Itu etikanya. Itu tentang kesopanan kalian. Santunnya di sini. Santunnya di sini adalah ketika kalian menghubungi Ibu melalui chat, ya, dalam artian melalui WA, mungkin nanti kalian ucapkan pertama anak-anak, selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang. Ya, ucapkan waktu kalian chat itu jam berapa kira-kira ya. Ucapkan selamat dulu, selamat pagi kah, selamat siang kah, selamat malam kah, atau ucapkan Om Swastiastu atau apapun itu terserah. Ya, yang jelas harus ada istilah kata salam paling pertama. Ya. Terus yang kedua, setelah salam, sampaikan ya nama kalian, kelas dan nomor absen. Wajib kalau di Ibu ya. Kenapa? Karena nanti Ibu masukkan ke dalam sistem penilaian Ibu mengenai sopan santunnya. Jadi sopan santun itu Ibu nilai mulai dari kita bertatap muka nanti lewat pembelajaran biasa, baik melalui daring atau online melalui aplikasi Zoom. Itu sopan santun, itu semua Ibu nilai. Ibu setiap harinya membawa istilah absensi anak-anak nanti ya. Di sini sudah ada absensi kalian. Nilai kesopanannya bagaimana, nilai keterampilannya bagaimana, semua Ibu catat nanti ya. Sudah? Nah, di sini selanjutnya kalau sudah menyampaikan identitas kalian, barulah sampaikan tujuan atau maksud kalian, hubungi Ibu. Ya, dan jangan lupa paling terakhir, ucapkan terima kasih. Nah, itu salah satu tata krama yang harus kalian perhatikan ketika kalian menghubungi Ibu atau menghubungi guru-guru lainnya. Ini tidak hanya Ibu saja.
tapi berlaku juga untuk guru-guru lainnya. Di sini yang kami nilai pertama itu adalah karakter kalian anak-anak. Mulai dari sopan santun kalian. Apabila sopan santun kalian menghubungi guru sudah seperti itu, ya berarti karakternya rendah nanti. Otomatis nilai sopan santun kalian nanti rendah. Itu yang perlu kalian perhatikan. Ya. Berikutnya, setelah nilai sopan santun, yang kedua itu adalah keaktifan dan keterampilan siswa. Selama kegiatan pembelajaran online atau pembelajaran daring ini, ya, pembelajaran daring ini, nilai keaktifan ibu ambil dari keaktifan kalian bertanya kepada ibu, baik melalui Google Classroom maupun melalui WA pribadi. Ya, tapi jika ada yang ingin kalian tanyakan, sebaiknya kalian tanyakan personal kepada ibu. Siapapun yang berkendala, tanyakan personal pada ibu, jangan langsung ketua kelas. Ya, misalkan si A jadi ketua kelas, si A nggak ada masalah dengan pelajaran ibu, nggak ada pertanyaan dan lain sebagainya. Si B ada kendala dengan pelajaran ibu, tapi dia nggak berani nanya. Ya, usahakan di sini kalian berani bertanya. Ya, kalau kalian berani bertanya, nilai keaktifan kalian sudah punya nanti di sini. Ya, nanti akan masuk ke dalam nilai keaktifan kalian. Nah, jadi kalau misalnya ketua kelasnya saja yang nanya, padahal dia nggak ada kendala, lantas siswa yang lainnya dapat keaktifan dari mana? Nggak ada nilai keaktifannya. Ketua kelasnya aja nanti yang dapat nilai keaktifan. Keaktifan rendah, sopan santun tinggi, pengetahuan rendah, nilai rapot rendah. Itu nanti jadinya. Ya, jadi usahakan dalam pertemuan itu ada hal yang ingin kalian tanyakan. Jika memang ada kendala, silakan. Ya, dan kalian ibu wajibkan tanyakan personal pada ibu. Dengan batas waktu yang ibu tentukan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Itu saja batasnya anak-anak ya. Sudah? Itu masalah keaktifan. Keterampilan di sini maksudnya bagaimana, Bu? Keterampilan di sini adalah keterampilan ketika kalian bertanya. Misalkan sekarang kalian bertanya nih, nanya, Bu, saya mau nanya, kimia itu apa? Ketika ibu sudah jawab kimia itu apa, kalian, oh, ya Bu, terima kasih. Nah, coba di sini. Gali lagi. Apa sih sebenarnya pengen kalian tahu dari kimia itu? Ya, jangan cuma pengertiannya saja. Nah, itu keterampilannya. Ya, mungkin nanti di segi keaktifan tidak hanya ibu meminta satu pertanyaan, mungkin ada berbagai pertanyaan yang dari kalian. Ya, semakin banyak kalian bertanya, semakin banyak pula nilai keaktifan kalian. Ya, itu dari ibu. Terus penilaian ibu yang ketiga, ketepatan, kerapian, keterampilan, pengumpulan, atau pengerjaan tugas. Ketepatan. Ibu di sini ada bobot-bobot tugasnya, anak-anak. Apabila ibu memberikan bobot tugas yang ringan, biasanya bobot tugas tersebut ibu minta kalian untuk mengerjakannya pada hari itu juga dengan batasan jam. Semisal sekarang kita dapat pertemuan 2 jam. Ya, hari ini kita dapat pertemuan 2 jam. 30 menit untuk kalian mendengarkan apa yang ibu sampaikan. 30 menit lagi itu dipergunakan untuk mengerjakan tugas. Jadi nanti kalian bisa yang namanya memanage waktu. Ya, namun ibu biasanya memberikan waktu sampai jam 9 malam. Ya, biasanya kalau bobot tugasnya ibu rendah. Ya, anak-anak ya, itu ibu kasih waktu kalian untuk beristirahat, silakan untuk berpikir karena mungkin kurang waktu itu silakan. Ya, itu ibu fleksibel kan pada kalian ya. Tapi mohon jangan rusak kepercayaan ibu kepada kalian karena ibu sudah memberikan kalian kepercayaan ya. Nah, terus berikutnya kerapian. Dari segi tugas, ibu lihat kerapiannya, Nana. Bu, saya nggak bisa nulis yang namanya rapi, Bu. Saya nggak bisa. Bu, boleh nggak kalau diketik tugasnya, Bu? Nggak. Untuk ibu, ya di sini ibu ada sistem backup data, Nana. Jadi, ibu wajibkan bagi semua siswa kelas 10 yang mengikuti mata pelajaran kimia, kalian harus punya buku catatan kimia. Ya,
kalian harus punya buku catatan kimia dan juga buku tugas kimia. Bu, saya cuma punya buku tugas saja, Bu, tapi saya nggak punya buku catatan. Boleh digabung jadi satu? Boleh. Ya, Ibu fleksibelkan menjadi boleh. Dengan catatan seperti ini. Setiap tugas yang Ibu minta nanti akan kalian kerjakan di buku tugas. Tidak ada istilah diketik. Ya, nanti akan kalian kerjakan di buku tugas dengan ketentuan tugas nomor berapa. Ya, nanti Ibu ajarkan di pertemuan berikutnya mengenai tugasnya anak-anak ya, biar lebih jelas. Dah? Berikutnya, keterampilan pengumpulan. Keterampilan tugas di sini seperti ini anak-anak. Misalkan Ibu memberikan pertanyaan tentang A. Kalian menjabarkan cuma sebatas A saja. Ya, oke lah, itu sesuai dengan pertanyaan. Tapi, bisakah di sini kalian mengembangkan suatu pendapat kalian? Itu yang Ibu minta. Keterampilannya di situ. Ya, gitu. Itu nilai tugas itu akan bertambah. Kalau dalam tugas itu yang kalian kumpulkan itu ada ketepatannya masuk, kerapian pengerjaan tugasnya masuk, keterampilan kalian dalam mengerjakan tugas bagaimana masuk, itu semuanya berarti nilai kalian bagus. Ya, untuk masalah nilai itu akan menyesuaikan dari jenis tugasnya dan dari bagaimana kalian mengerjakannya. Dan di sini Ibu ada pengalaman semester lalu, ya, ketika Ibu ngasih tugas karena mereka tetanggaan, ya, karena mereka tetanggaan, Ibu minta mereka untuk membuat satu contoh soalnya mereka sama. Ya, Ibu tahu absen mereka jauh, mereka beda kelas, tetapi tugas mereka sama, contoh soalnya sama-sama, persis kata-katanya sama, tidak ada yang berbeda sama sekali. Ibu tanyakan. Ibu chat anaknya langsung, Ibu tanyain, kenapa bisa tugasnya sama? Ibu dapat nomornya mereka dari mana, Bu? Ibu tahu semuanya. Ya, masalah kontak kalian itu gampang Ibu cari. Ya, masalah nama kalian itu kan sudah ada. Tinggal Ibu melihat bagaimana orangnya saja. Ya, anak-anak ya. Nanti di pertemuan berikutnya, kalau kita sudah mempergunakan Zoom, itu Ibu bakalan bisa melihat kalian seperti apa. Ya, Ibu nanti mungkin akan nanya satu-satu kepada kalian. Ya, kalau kita mempergunakan Zoom. Jadi, Ibu dalam kegiatan pembelajaran tidak melulu hanya menggunakan PowerPoint seperti ini, tidak. Tetapi Ibu mempergunakan berbagai macam media nantinya, anak-anak ya. Nah, begitu. Terus, intinya di sini, Ibu akan menilai. Semuanya Ibu baca, Ibu lihat, teliti. Kenapa? Karena itu akan langsung masuk sistem penilaian. Ya, jadi di sini apabila kalian tidak mengumpulkan tugas, kalian akan Ibu hubungi. Pertama, kalian yang Ibu hubungi. Yang kedua, wali kalian Ibu hubungi. Yang ketiga, orang tua. Nih, 3 hal ini akan Ibu hubungi. Tidak hanya kalian saja yang akan Ibu hubungi. Tidak hanya ketua kelasnya, tidak. Tapi wali dan orang tua juga harus tahu. Ya, sudah? Berikutnya, penilaian Ibu yang terakhir itu adalah absensi dan penampilan. Masalah absensi, jadi kalau Ibu sudah memberikan ketentuan absen untuk kalian, dan batas waktu sampai jam sekian, dari jam sekian sampai jam sekian, tolong diikuti. Ya, anak-anak ya. Terus, masalah penampilan. Penampilan ini bisa Ibu nilai selama kegiatan pembelajaran daring melalui aplikasi Zoom. Pada aplikasi Zoom, apabila kalian tidak mempergunakan seragam, penampilan kalian rendah. Apabila rambutnya tidak rapi, rendah. Ya, jadi mohon perhatikan juga penampilan kalian nanti anak-anak. Ya, sudah? Demikian penilaian dari Ibu dan juga penjabaran materi apa saja yang harus kalian pelajari nantinya. Ya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan ditanyakan kepada Ibu melalui chat personal nanti anak-anak ya. Nah, berikutnya, sebelum Ibu akhiri, ya Ibu ada sedikit apersepsi buat kalian. Ya, apersepsinya bagaimana? Jadi, apersepsi itu adalah
sesuatu yang ingin Ibu tanyakan sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran di pertemuan berikutnya. Ya, jadi perlu kalian catat ada 2 tugas buat kalian. Silahkan dikerjakan dan dikirim di Google Classroom, anak-anak. Ya, Ibu tunggu sampai jam 9 malam hari ini. Ya, anak-anak ya. Nah, pertanyaan pertama, apakah yang kalian ketahui tentang ilmu kimia? Apa saja sih yang kalian ketahui tentang ilmu kimia? Silahkan. Ya, silahkan. Buat sepengetahuan kalian. Buat dengan kreativitas kalian. Silahkan. Ya, dan ingat, Ibu tidak mau kata-kata internet, tidak. Kalau kalian mau baca internet, silahkan baca, tapi kalian modifikasi dia. Ya, jangan nyeblak kata-kata di internet itu kalian salin, tidak. Ibu nggak suka kayak gitu. Ibu tahu kata-kata internet, anak-anak. Ya. Terus yang kedua, pernahkah kalian mendengarkan istilah perubahan kimia? Ibu rasa ini pernah. Ya, anak-anak ya, dulu SMP sudah pernah dapat. Nah, apabila kalian pernah mendengarkan kata perubahan kimia, tolong sebutkan ada berapa jenis perubahannya. Nah, apa saja ada berapa jenis perubahan kimia yang kalian ketahui beserta contohnya nanti anak-anak ya, beserta contohnya. Itu silakan kalian buat di buku tugas. Nah, kalian buat di buku tugas kalian foto, kalian kirim di Google Classroom. Ya anak-anak ya, dengan ketentuan harus ada identitas nama kalian di atasnya. Jadi, misalkan di sini tugas, ini kan buku kalian. Di pojok kanan, kalian isi nama, nomor absen, kelas. Tugas, tugas dalam pertama, titik 2, slide pertama. Gitu ya, isi kata slide pertemuan atau pertemuan pertama. Terus di bawahnya langsung jawaban kalian. Nanti kalau sudah selesai, kalian silakan foto dan kalian silakan kirim di Google Classroom. Ya anak-anak ya, sudah? Sampai di sini saja dulu pertemuan kita. Ya, untuk pertemuan berikutnya akan Ibu berikan informasi melalui ketua kelas anak-anak ya. Sampai di sini Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah mau memperhatikan dengan baik ya anak-anak ya. Ibu ucapkan selamat belajar dan semoga sehat selalu. Ya, titip salam untuk orang tua kalian di rumah ya. Salam dari Ibu. Ya, selamat siang.